Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang pada pagi hari ini ya teman-teman, kita menyempatkan dulu ke kebun untuk memulai aktivitas di perkebunan kelapa sawit. Yang pada hari ini masih ya teman-teman, kita melakukan perawatan di kebun. Sedikit demi sedikit kita bersihkan di areal kebun atau di areal tanaman kelapa sawit yang memang jikalau sabat kita bersihkan ya teman-teman. Dan kali ini saya akan memfokuskan untuk melakukan perawatan di kebun. Yang jelas kita harus selalu utamakan melakukan pemupukan di kebun, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi di kebun kali ini ya teman-teman, untuk memperbaiki kondisi tanah yang memang benar-benar masih sangat krusial. Artinya nanti kita paling tidak nanti di areal sekitar bawah nanti ya teman-teman, yang di area sekitar situ, nah itu kita ambilkan topsoil yang di areal sana. Nanti insya Allah kita sedikit demi sedikit lah teman-teman, karena memang cukup banyak ini kondisi areal yang masih jadi evaluasi. Nah ini kalau di area yang seperti ini, tanaman sawit yang sudah tumbuh seperti ini sudah bagus ya teman-teman, baik. Tetapi yang di bawah itu, nah itu contoh yang di bawah itu, nah itu perlu sekali kita lakukan tahapan-tahapan terus. Padahal di area situ kita sudah kasihkan unsur kompos untuk bisa memperbaiki lapisan tanah, karena lapisan tanah di areal situ ya teman-teman, itu areal yang memang cukup susah, artinya perlu sekali dalam melakukan perbaikan itu perlu cukup sekali waktu yang lama, tidak sebentar, bahkan bisa bertahun-tahun untuk memperbaiki areal yang seperti ini. Tapi ini bisa diperbaiki asalkan kita rajin-rajin ya teman-teman, yang nyata untuk mengasihkan terus tanah atas atau pemupukan kompos. Kita nanti ambilkan topsoil yang lapisan atas itu, gunanya kita taburkan di areal samping, areal tanaman itu kita taburkan terus, agar nanti jikalau dilakukan pemupukan itu tidak larut ya teman-teman, tidak larut. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti itu, nah ini sudah bagus, tidak perlu lagi kita lakukan upaya perbaikan pada tanah yang ada. Nah seperti ini kemarin kita kasihkan cukup banyak kompos ini ya teman-teman. Kita gali ini, kita kasihkan kompos, yaitu berupa kompos kotoran sapi yang sudah difermentasi. Nah tuh di area-area seperti ini memang masih jadi titik krusial. Itu yang di atas itu sudah cukup baik lah, pertumbuhan perkembangannya di area sana sudah cukup lumayan bagus. Tapi memang di area sini yang masih sangat kritis ya teman-teman. Ini perlu sekali perbaikan krusial memang, jikalau kondisi tanah yang seperti ini bagi tanaman
kelapa sawit itu sendiri ya teman-teman. Artinya pertumbuhannya nanti akan terganggu dan perkembangannya akan melambat. Nah, contohnya seperti ini, kekeringan. Ini ya, yang nyata ini kekurangan unsur fosfor di lapisan tanah. Karena kita sudah kasihkan fosfor ya teman-teman, mungkin tanah yang ada ini cepat larut. Jadi ya seperti ini. Jikalau musim panas atau musim kemarau, nah ini yang terjadi, kering daun. Maka dari itu sebenarnya kuncinya dikompos dengan kita rutin atau rajin mengasihkan tanah atas atau tanah lapisan atas ya teman-teman, topsoil, untuk memperbaiki setidaknya lapisan tanah. Ini kan bisa dilihat ya teman-teman, tanahnya ini hitam, bebatuan atau greston lah kata orang kampung sini. Tanah greston itu memang tanah-tanah yang lapisan bawah yang sulit sekali untuk tanaman dalam bentuk apapun, karena unsurnya yang nyata itu tanah yang terkena hujan itu lembek, yang terkena panas itu tanahnya kering. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah lumayan di sini. Tuh. Nah, itu yang krusial sekali. Itu yang nggak mau tumbuh. Stuck tumbuhnya. Nih. Tapi tetap kita upayakan ya teman-teman. Kita upayakan, kita perbaiki nanti. Tuh. Ini krusial di area sini memang. Tapi kalau di areal samping, karena lapisan tanah tanah atas yang masih baik, itu pertumbuhannya pesat ya teman-teman. Nah, kalau di sini sudah bagus ini. Tinggal nanti ya kita buatkan jalan nanti untuk dilakukan panen. Nah, ini sempat mau longsor ya, karena ini tanah yang ada ini masih labil ya teman-teman, karena belum bisa tumbuh gulma di atasnya. Maka dari itu tanah ini masih larut, masih labil, sampai ini bisa saja tinggi lagi daripada yang ada ini. Ini dulu aja ini rendah daripada yang ada ini, tetapi lapisan tanah yang atas itu turun terus. Nah, di area sini memang sudah lumayan cukup bagus. Ini kita ini dulu kita unduk tinggi ya teman-teman. Ini kempes lagi atau rendah, tapi nanti kita unduk-unduk lagi agar pertumbuhannya bisa pesat. Nah, ini kalau di sini sudah mulai bagus ini ya teman-teman. Nih sudah bisa ditumbuhi gulma, artinya
kondisi tanah sudah lembab dan pertumbuhan kelapa sawit itu akan lebih bagus atau baik. Nah, sudah seperti ini, sudah bagus ini teman-teman, sudah jadi, tanahnya sudah lembab, maka dari itu pertumbuhan kelapa sawit bisa pesat, beda dengan yang di atas itu tadi. Nah, kalau di samping ini memang areal tanah atas ya teman-teman, jadi seperti ini sangat bagus jikalau ditanam di areal tanah asal. Nah, nih buahnya juga sudah keliling. Kemarin kita sudah dilakukan kastrasi. Nah, itu paling nanti kita akan bersihkan ya teman-teman itu, karena jikalau terlalu banyak terlalu sabat pertumbuhan kelapa sawit, nanti akan terganggu. Nah, itu karena ini kondisinya memang ya teman-teman, berlumpur tuh, maka dari itu nantilah kita akan unduk-unduk supaya bagus lagi. Nah, itu di samping area samping juga kita main unduk, karena untuk menjaga agar tidak terendam. Jikalau tanaman sawit itu terendam juga tidak bagus juga ya teman-teman. Pasca awal tanam, beda dengan yang sudah besar di umur yang jelas sudah masa produksi. Memang keperluan untuk menyerap air kelapa sawit itu sangat tinggi, minimal 5 liter. Nah, kalau di area samping ini bagus, tapi gini, di area yang masih seperti ini kita masih tahap evaluasi terus menerus. Jadi seperti itu. Tuh sudah keliling ya teman-teman, buahnya tuh bisa dilihat. Ini bisa saja nanti kita akan panen perdana nanti. Sudah masuk, karena kemarin kita kastrasi di bagian bawah, dan di bagian atas kita coba untuk tumbuhkan buahnya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di kebun. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo saja di komen. Dan terima kasih yang sudah like serta mensubscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.